Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman dan bunda-bunda, balik lagi di channel YouTube saya Nur Ali Patin. Gimana nih kabarnya teman-teman dan bunda-bunda, semoga dalam keadaan sehat selalu, bahagia selalu. Semoga teman-teman dan bunda-bunda selalu dilancarkan usahanya dan dilancarkan juga rezekinya. Amin ya robbal alamin. Lanjut aja nih ke videonya. Jadi di video kali ini tuh aku mau bersih-bersih dapur ya. Tapi sebelum bersih-bersih ini tuh aku mau beresin dulu untuk cucian piring. Ini tuh udah aku cuci gitu ya. Jadi tinggal aku beresin aja atau aku susun ke tempatnya atau ke raknya gitu. Untuk cucian piring aku ini tuh nggak banyak banget, sedang aja ya teman-teman. Jadi ini tuh aku mau langsung aja deh buat beresin gitu, karena nanti tuh kalau ditunda-tunda itu bakalan males banget gitu ya buat ngerjain, maksudnya buat beresinnya. Jadi ini aku langsung aja deh buat beresin, jadi biar cepet beres gitu ya. Nah ini tuh aku mau susun untuk mangkok, ini aku susun di bagian rak yang paling bawah aja. Ini tuh untuk, perabotan aku udah aku simpan tadi ya ke lemari yang coklat, jadi nggak numpuk banget gitu di rak yang putih. Aku tuh udah, lumayan lama ya teman-teman belum bikin video tentang bersih-bersih dapur. Ya sekitar berapa bulan ya, 2 bulanan kalau nggak salah. Ya padahal ini tuh untuk dapur sering banget aku bersihkan ya teman-teman. Cuma ya nggak aku videoin gitu ya, jadi untuk kali ini tuh aku mau videoin gitu ya untuk, bersih-bersih dapur. Karena aku juga nggak ada stok video, jadi ya udah deh aku videoin aja pas, aku mau bersih-bersih untuk dapur. Dan ini untuk baskom udah aku simpan di bawah kolong meja kompor. Ini aku benerin dulu untuk gorden kolongnya. Untuk gorden kolong itu udah aku cuci ya teman-teman. Jadi waktu itu udah aku cuci, setelah kering ya untuk gordennya, aku pakai lagi ya teman-teman. Karena aku tuh nggak punya, maksudnya belum punya cadangan gitu ya untuk gorden kolong. Aku tuh baru punya satu aja yang warna pink itu. Jadi ya udah deh aku pakai lagi ya kalau udah kering, karena itu kan nggak terlalu tebal banget bahannya, jadi cepet banget kering gitu ya, apalagi kalau misalnya cuacanya itu panas. Jadi setelah aku cuci, terus aku jemur dan udah kering, aku pakai lagi ya untuk gorden kolongnya. Maksudnya aku, pasang lagi gitu ya di mejanya. Nah, ini aku udah turunin nih untuk semua perbumbuan ya atau pertoplesan. Ini tuh aku mau elap-elap ya teman-teman. Dan ini tuh untuk rak yang pink tadi udah aku cuci ya, cuman nggak aku record gitu atau nggak aku videoin pas nyuci raknya. Jadi ini tuh aku elap gitu ya langsung, jadi biar cepet kering aja. Karena ini tuh mau aku, cantelin lagi ke pakunya ya teman-teman. Jadi setelah ini tuh aku mau elap-elap untuk pertoplesan atau tempat bumbu. Untuk rak yang pink itu udah aku, apa ya, udah aku elap, terus ini tuh aku lanjut aja nih mau elap untuk rak yang putihnya juga. Untuk rak putih ini tuh nggak terlalu kotor banget ya, jadi aku lap-lap aja. Tapi kalau untuk rak yang pink tadi itu lumayan kotor banget, makanya aku cuci gitu. Nah ini tuh aku cuma menggunakan kain lap kering aja ya untuk ngelap-ngelapnya. Alhamdulillah ini tuh bersih ya teman-teman. Terima kasih banyak ya teman-teman dan bunda-bunda yang udah mau mengklik video aku ini. Semoga video aku ini bisa memotivasi dan bisa menginspirasi teman-teman dan bunda-bunda. Terima kasih juga buat yang udah selalu nontonin video aku, udah subscribe ke channel YouTube aku, dan udah support channel YouTube aku. Semoga kebaikannya teman-teman dan bunda-bunda dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Dan bagi yang belum subscribe, jangan lupa ya ditekan tombol subscribe-nya. Nyalakan tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan biar channel YouTube aku juga bisa makin berkembang ya. Dan aku juga mau mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman dan bunda-bunda yang udah mau nge-share video aku di tab komunitasnya. Semoga kebaikannya kalian dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang berlipat ganda. Amin ya robbal alamin. Oke, dilanjut lagi nih ke videonya. Tadi aku lap-lap untuk rak putih itu udah selesai ya. Jadi ini aku langsung aja deh buat lap-lap untuk pertoplesan.
Nah, ini tuh sebagian untuk pertoplesan ada yang pada kosong gitu ya teman-teman, karena, belum belanja atau belum beli lagi ya untuk kebutuhan di dapur. Oh iya teman-teman dan bunda-bunda, saat lagi nonton video aku lagi pada ngapain nih di rumah? Lagi masak, lagi beres-beres, atau lagi santai-santai nih? Atau ada yang lagi di luar nih, lagi belanja-belanja atau lagi shopping? Teman-teman dan bunda-bunda boleh ya komen di kolom komentar di bawah. Nah, itu untuk toples, apa ya, maksudnya untuk tempat gula itu aku pindahin di toples itu aja ya, karena untuk gula juga nggak banyak, jadi aku simpan aja untuk gula di toples yang kecil itu ya, yang tutupnya, warnanya bening gitu. Tadinya kan untuk gula itu aku simpan di toples yang bekas sosis ya teman-teman, yang tutupnya aku pilok jadi warna pink ini ya, tapi itu untuk gula, jadi aku simpan aja dulu di toples yang ukuran kecil, karena gulanya juga nggak terlalu banyak ya teman-teman, jadi aku simpan aja dulu di situ. Untuk ngelap-ngelapnya ini aku percepat gitu ya teman-teman, dikarenakan takut durasinya terlalu panjang banget. Karena ini tuh untuk durasinya lumayan panjang juga ya, jadi ini untuk ngelap-ngelapnya aku percepat gitu. Karena kalau nggak dipercepat ini tuh durasinya bakalan panjang banget ya. Jadi ini aku, percepat gitu untuk, apa namanya, pas ngelap-ngelapnya itu. Alhamdulillah ini tuh udah selesai gitu ya untuk lap-lap pertoplesan bumbunya. Jadi ini aku langsung aja tata lagi ya untuk, perbumbuannya itu ke tempatnya atau ke raknya lagi. Dan itu untuk yang di rak pink udah selesai aku tata ya, jadi ini tinggal yang di rak putih aja untuk pertoplesan bumbunya aku tata lagi. Teman-teman dan bunda-bunda udah pada bersih-bersih dapur apa belum nih? Kalau ada yang belum, hayu kita bersih-bersih dapur bareng aku ya. Kalau ada yang udah, pasti rasanya tuh tenang banget ya kalau ngelihat dapur kita itu rapi dan juga bersih. Pokoknya kalau ngelihat rumah itu bersih dan rapi kayaknya tenang gitu ya. Nah, ini udah aku tata semuanya untuk pertoplesan bumbunya, dan ini tuh aku lanjut lagi buat lap-lap yang di bagian tempat minyak ya, sama di bagian, pokoknya random ya di sini tuh ada tempat minyak, ada tempat kecap, ada tempat pisau, pokoknya random ya teman-teman. Karena di bagian tempat minyak ini tuh agak berminyak gitu ya, jadi ini untuk kain lapnya aku pakein air gitu sedikit. Dan alhamdulillah ini tuh nggak terlalu berminyak gitu ya untuk bagian tempat minyak. Padahal ini tuh sering banget gitu ya teman-teman aku bersihkan, sering banget aku lap-lap juga. Ya tapi namanya juga kita, pakai gitu ya sehari-hari, maksudnya setiap hari kita pakai ya, untuk minyak sama yang lainnya gitu. Jadi, tempat minyak pun jadi ikut agak berminyak gitu. Dan ini tuh jangan salpok sama yang di toples yang kecil ini ya, yang tutupnya warna gold. Itu minyak goreng bekas ya teman-teman, itu bekas goreng tempe. Jadi itu untuk minyaknya itu agak hitam sedikit ya. Tapi nggak apa-apa, itu aku simpan aja di situ ya untuk minyak gorengnya karena bisa dipakai gitu ya untuk goreng ikan asin maupun bikin sambal gitu ya teman-teman. Karena aku tuh, belum punya juga ya untuk tempat minyak yang untuk, apa ya, untuk minyak bekas gitu yang ada saringannya gitu. Jadi aku, manfaatin aja deh yang ada gitu yang, nggak dipakai gitu. Jadi untuk toples itu dulu bekas, apa ya, kayak coklat gitu teman-teman. Jadi aku pakai aja deh untuk tempat minyak bekas. Alhamdulillah itu bisa dipakai gitu. Tapi itu kalau misalnya pas, apa namanya, lagi masak, terus minyaknya itu kan masih ada sisa gitu ya. Jadi kalau misalnya masih panas ya aku biarin dulu aja di kuali, nanti kalau udah dingin baru deh aku pindahkan gitu ya ke toples yang tutupnya warna gold itu. Dan ini tuh aku lanjut lagi nih buat lap-lap rice cooker ya yang di bagian atasnya atau di bagian samping atau pinggirannya gitu. Dan tadi untuk, tempat penyimpanan makanan itu udah aku elap-elap ya. Karena untuk tempat penyimpanan makanan ini tuh bersih gitu, nggak terlalu kotor banget, jadi cuma aku lap-lap aja. Jadi waktu itu udah aku cuci gitu ya untuk tempat penyimpanan makanan itu, jadi ini tuh nggak terlalu kotor banget, paling cuma ada remahan sedikit gitu.
Dan untuk tungku kompor juga udah aku cuci, jadi ini untuk kompornya aku lap-lap aja ya teman-teman. Jadi untuk kain lapnya ini aku pakein air juga, jadi biar, bersih gitu ya teman-teman. Ya walaupun nggak pakai cairan pembersih dapur gitu, jadi nggak apa-apa aku pakein air aja, alhamdulillah ini tuh bersih gitu. Nah ini tuh aku lagi pasang untuk tungku kompornya. Itu jangan salpok sama tungku kompor aku ya teman-teman, jadi dia itu beda gitu sama kompornya. Kalau di kompornya itu kan harusnya tungkunya itu bulat ya, dan itu untuk tungkunya itu, bentuknya, kotak gitu ya teman-teman. Jadi untuk tungku kompor yang ini tuh, apa namanya, kaki tungkunya itu patah ya teman-teman. Jadi ini aku pakai aja untuk tungku kompor yang lama, yang nggak bisa dipakai ya untuk kompornya itu. Jadi ini aku pakai aja deh untuk tungku kompornya. Ya walaupun berbeda gitu ya sama kompornya, alhamdulillah itu bisa dipakai gitu ya teman-teman. Ya sebisa mungkin gitu aku manfaatin aja yang ada di rumah gitu ya teman-teman. Kan sayang juga ya kan, untuk tungku kompornya itu juga masih bagus, jadi aku pakai aja deh, walaupun berbeda gitu sama kompornya. Nah ini alhamdulillah untuk lap-lapnya aku udah selesai, itu untuk talenan aku balikin lagi ya, aku gantung lagi gitu, terus ini aku lap-lap untuk meja yang di pojokan juga. Dan untuk lap-lap jendela ini tuh, enggak aku videoin ya teman-teman. Nah yang jendela itu enggak aku videoin, takut durasinya terlalu panjang banget, jadi aku skip aja ya. Untuk ngepelnya juga mohon maaf banget nggak aku videoin juga ya teman-teman. Sebenarnya kalau divideoin semua itu bakalan panjang banget ya untuk durasinya, tapi aku skip-skip aja ya. Tadi untuk jendela itu udah aku lap, paling setelah nyapu aku tuh mau ngepel gitu, cuman nggak aku videoin ya. Nah ini tuh aku mau nyapu juga untuk bagian kolongnya ya teman-teman, dan untuk di bagian kolong yang, meja yang di pojokan itu agak susah sih ya mau disapunya, karena di situ banyak, barang-barang pokoknya kayaknya nggak enak aja gitu kalau dilihat ya teman-teman. Alhamdulillah untuk dapur aku udah rapi dan juga udah bersih. Untuk pertoplesan juga ini udah bersih dan kinclong gitu ya. Rasanya tuh tenang banget kalau ngelihat dapur kita itu rapih dan juga bersih. Masya Allah, walaupun dapurnya itu sederhana, yang penting kita itu harus rajin-rajin merawatnya ya. Dan ini dia untuk dapur aku yang udah aku bersihkan. Tadi untuk bagian dindingnya itu udah aku lap-lap ya, cuman nggak aku videoin ya teman-teman. Oke teman-teman dan bunda-bunda, terima kasih banyak ya udah mau ngikutin aktivitas aku hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata, salah ucapan. Sekian videonya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video aku berikutnya.